Halo kawan-kawan Bismania seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke, pada video kali ini setelah memakan perjalanan waktu kurang lebih 6 jam, akhirnya saya sampai di daerah Kelok 9, Kabupaten 50 Kota. Nah, di sini adalah pemberhentian pertama untuk makan maupun untuk sholat. Masih bersama dengan MPMP 27 menuju Kota Binjai, melewati Kota Medan. Dan ini adalah penampakan dari MPMP 27. Nah, untuk video sebelumnya bisa dilihat di link yang saya sertakan di link deskripsi. Jadi setelah sampai sekitar pukul jam 3 lewat 35 menit, jam 3 sore. Nah, setelah berhenti kurang lebih 45 menit, kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Medan dan Kota Binjai. Nah, untuk sekarang itu di balik kemudi yang dipegang oleh Pak Edi, yang sebelumnya dipegang oleh Bang Jimmy. Jadi setelah ini kita akan memasuki daerah Kelok 9, dan pasti kalian semua sudah tahu bagaimana view dari Kelok 9 yang terkenal dengan keindahannya. Oke, saksikan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Untuk tanjakan memang saya akui kalau bus ini sedikit lambat, mungkin karena penggunaan mesin 1526 dari Mercedes-Benz yang cukup sulit untuk menanjak. Namun kalau biasanya menggunakan mesin 1836 bisa lebih cepat, ya mungkin karena tenaga yang lebih besar. Tapi bukan berarti bus ini tidak bisa cepat. Nanti waktu di tol bisa dilihat bagaimana kecepatan dari bus ini. Sekitar pukul 4:25 akhirnya sampai di Kelok 9. Nah, ini dia Kelok 9. Sebelum jalan ini dibangun, ada jalan lama atau jalan yang biasa dipakai lebih ekstrim dari jalan ini. Jalan yang lama itu lebih kecil, dan untuk setiap tikungannya itu harus satu persatu bus yang lewat, atau bahkan kalau bertemu dengan kendaraan kecil maka harus ada satu yang mengalah. Jadi setelah dilakukan pembangunan, inilah jadinya penampakan dari Kelok 9 saat sekarang ini. Jadi lebih luas dan lebih nyaman serta lebih aman untuk dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar, oleh bus ataupun truk-truk yang bermuatan. Nah, kalau naik PO Simpati, PO NPM dan Kurnia ataupun PO Putra Pelangi, mereka melewati Kelok 9. Sedangkan untuk bus ALS hanya melewati Paluku yang juga berkelok-kelok dan terkenal dengan jalan ekstrimnya. Dan ini adalah view dari Kelok 9. Salah satu keunikan dari bus Sumatera sendiri adalah adanya pengamen-pengamen jalanan yang sering ikut ke dalam bus. Biasanya itu di setiap pemberhentian rumah makan. Kalau di sini dari rumah makan pertama tadi sampai Kelok 9, nah ada pengamen jalanan. Nanti mereka akan turun setelah melewati Kelok 9. Nah, di sini ada persimpangan jalan, dan sebelah kiri itu adalah jalan lama atau jalan Kelok 9 yang lama, yang lebih ekstrim dan sangat sulit dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar. Namun sekarang masih tetap dipakai, namun terkadang hanya dilewati oleh motor atau mobil-mobil kecil. Sedangkan bus dan truk lebih memilih untuk melewati jalan yang lebih baru karena lebih lebar dan lebih aman.
Salah satu keunikan juga terdapat juga mania. Nah, di depan sana ada juga mania yang lagi mengambil video bus. Jadi bus NPM ini sangat terkenal kalau di Sumatera Barat. Manianya juga cukup banyak. Bahkan di setiap terminal yang ada di Sumatera Barat terdapat mania-mania dari bus NPM ini. Setelah melewati Kelok 9 ini, nanti ada juga kita memasuki daerah Pangkalan. Jadi sebelum daerah Pangkalan itu ada jalan yang cukup ekstrim. Jadi dibutuhkan kemampuan dan keahlian dalam mengendarai kendaraan besar seperti bus ataupun truk. Nah, ini dia memasuki jalan yang berliku dengan turunan yang cukup tajam dan serta tikungan yang cukup ekstrim. Harus ekstra hati-hati dan serta memperhatikan bagaimana keadaan dari kendaraan yang dipakai. Karena di sini biasanya sering rem mengalami blong karena kepanasan. Lebih mirip tanjakan yang ada di Setinjau Lawi. Dan juga mirip dengan tikungan-tikungan yang ada di daerah Pelupuh. Tapi kalau sudah terbiasa, maka setiap tikungan sudah bisa diingat oleh para supirnya. Jadi kalau di Sumatera itu tidak hanya cukup dengan bermodalkan mesin-mesin premium, namun juga keahlian dari para kru bus dalam mengendarai kendaraan besar. Kita tidak bisa kencang kalau jalan-jalannya seperti ini, karena kebanyakan tanjakan, tikungan, dan turunan, serta lubang-lubang yang tidak disangka berada di tikungan. Terkadang tidak terlihat namun cukup dalam karena ada genangan air, maka dibutuhkan kehati-hatian dari para supirnya.
ko ya? Oo. Kan juga kawan sekolah. Kawan bersama tuh mas. Kita kawan sih. Pergi dong. Sabar. Oh, sabar itu udah kata lo tuh. Kali cecenya mah. Baru iko mah bayi. Ya. Kalau tengah kona sama cok bayi. Oh, aku turun di barang panjang kok. Kau ngurus SIM sih. Berapa? Ya, ini masih lampau pula tapi pelaku. SIM itu sebentar. Hah? Sebentar. Tidak, ini kan ala bawa ini kargo batang kok. Cuman SIM-nya SIM lampuang. Nah, hari. Jadi kece di bawah apa pengurus ini kargo kok, mutasi lalu apa?
Nah, kurang lebih sekitar 15 menit menuruni turunan tadi. Sekarang kita sudah sampai di daerah Pangkalan. Dan selanjutnya akan masuk perbatasan antara Sumbar dan Riau dan Provinsi Riau. Setelah ini kita akan meninggalkan Provinsi Sumatera Barat, memasuki Provinsi Riau. Ini nama daerahnya adalah Pangkalan. Untuk view sendiri, kalau di daerah Sumatera ini masih kiri kanannya masih ada hutan yang cukup memanjakan mata. Namun kalau sudah sampai daerah Riau, Bagan Batu hingga kisaran nanti, kiri dan kanannya itu disuguhi oleh pemandangan kebun-kebun kelapa sawit. Sedangkan untuk daerah Sumatera Barat hingga perbatasan dengan Riau masih disuguhi dengan pemandangan alam serta hutan yang memanjakan mata kita kalau menggunakan transportasi darat. Nah, ini salah satu view di daerah Pangkalan menuju perbatasan Sumbar Riau. Nah, bus sekarang dipacu cukup cepat oleh Pak Edi karena jalannya yang sudah sepi serta jalannya lurus, tidak ekstrim lagi, namun masih dalam batas aman dan bisa dikontrol oleh supir bus NPM, yaitu oleh Pak Edi.
datang. Ibu datang.
Oke kawan-kawan, sekian dulu video dari part 2 perjalanan trip dari Padang Panjang menuju Kota Binjai. Tunggu video bagian ketiganya, berarti sudah memasuki daerah Provinsi Riau. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.